Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai mu'rab. Jadi kita menyambung dari materi minggu kemarin. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai mabni, dan minggu ini mengenai mu'rab. Nah, apa itu mu'rab? Yaitu isim yang bisa berubah harokat akhirnya karena kemasukan amil. Contohnya, jaa Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Amil ini adalah jaa, ra'aitu, marartu. Nah, amil itu bisa berupa isim, fi'il, dan huruf. Jaa Muhammadun, harokatnya pakai dhammah. Ini yang kedua, ra'aitu Muhammadan pakai fathatain. Yang ketiga dengan kasratain. Ini sama-sama Muhammad tetapi berbeda harokat akhirnya. Nah, adapun alamatul i'rab, jadi tanda-tanda i'rab itu terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama itu dengan harokat. Dengan harokat itu ada 4. Ada dengan harokat dhammah, fathah, kasroh, dan sukun. Yang bagian kedua yaitu dengan huruf. Hurufnya juga ada 4. Yang pertama huruf waw, wawu, alif, ya, dan nun. Nah, adapun pembagian i'rab itu ada 4. Yang pertama rafa', yang kedua nasab, yang ketiga khafat, dan jazm yang keempat. Nah, kalau kita membahas rafa' berarti tanda-tandanya ada 4. Yang pertama dhammah, yang kedua wawu, yang ketiga alif, yang keempat nun. Nah, tanda yang pertama yaitu dhammah. Nah, dhammah ini bisa dipakai pada 4 tempat. Yang pertama pada isim mufrad, yaitu isim yang menunjukkan satu. Contohnya Zaidun, Zaidun qaimun misalnya. Nah, Zaidun ini menggunakan dhammah, harokat dhammah. Nah, harokatnya di sini dhammah. Yang kedua yaitu jamak taksir, kutubun. Nah, seperti itu. Kutubun jadidun misalnya. Buku yang baru. Ini harokat dhammahnya. Yang ketiga yaitu pada jamak muannas salim, muslimatun. Nah, seperti ini. Ya, ini di sini harokat dhammahnya. Yang keempat pada fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari ini yang tidak bersambung dengan dhamir tasniyah, alif misalnya, atau dhamir jamak, wawu, atau dhamir ya muannas mukhatabah. Yang suruh, kalau bersambung atau berhubung dengan dhamir tasniyah berarti menjadi yang suruh. Nah, tapi di sini fi'il mudhari'nya yang tidak bersambung dengan dhamir, yang suruh. Nah, kemudian yang jamak taksir tadi kutubun. Kutubun ini adalah beberapa buku. Tadi kelupaan. Nah, tanda yang pertama. Nah, adapun tanda yang kedua ketika rafa yaitu huruf waw. Nah, waw ini pada 2 tempat. Yang pertama pada jamak mudzakkar salim, yang kedua pada asmaul khamsah. Contohnya seperti ini. Jaa zaiduna. Nah, ini kan ada huruf waw. Jadi waw ini sebagai tanda rafa ketika jamak mudzakkar salim. Pada asmaul khamsah, asmaul khamsah yaitu nama-nama khamsah ada 5. Ada abu, ada akhu, ada hamu,
ada fu dan dzu malin. Nah, di sini contohnya abuka, ada huruf wawu. Ini ketika dia rofa, maka menggunakan huruf waw. Nah, seperti itu. Atau yang lain, akhuka, saudaramu misalnya. Nah, adapun tanda-tanda rofa yang ketiga yaitu alif. Nah, alif ini khusus hanya pada isim tasniyah. Contohnya muslimani, dua orang muslim. Jadi isim tasniyah ketika dia rofa berarti menggunakan alif, bukan muslimaini. Nah, itu sudah huruf ya. Sama-sama artinya dua orang muslim, tetapi ketika dia rofa berarti menggunakan alif. Adapun tanda yang keempat ketika rofa yaitu nun. Nah, nun ini hanya pada satu tempat juga, yaitu pada fi'al mudhari' dhamirun. Jadi fi'il mudhari' yang bertemu dengan dhamir tasniyah ataupun jamak. Misalnya yang surani. Nah, ini ada nunnya. Tansurina. Ini juga ada nunnya. Yang suru. Seperti itu. Boleh seperti ini. Ada 5 fi'il ya, seperti yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Nah, 5 fi'il itu yaitu fi'il yang bersambung dengan domirnya, baik berupa domir tasniyah, jamak, atau domir ya muannasah mukhatabah. Nah, kemudian bagian 2 yaitu nasab. Nah, nasab ini tanda-tandanya itu ada 5. Yang pertama fathah, yang kedua alif, yang ketiga kasroh, yang keempat ya, yang kelima hadfun nun. Atau tanda pertama ketika nasab yaitu fathah. Fathah ini tanda pokok atau yang paling dominan. Nah, fathah ini pada 3 tempat, yaitu pada isim mufrad, kemudian jamak taksir, yang ketiga pada fi'il mudhari'. Nah, contohnya kalau pada isim mufrad itu misalnya ra'aitu zaidan. Nah, aku telah melihat zaidan, zaid. Jadi kalau nasab itu lebih kepada objeknya. Kalau rofa itu dia ketika sebagai subjeknya atau pelakunya. Kalau nasab ini sebagai objeknya. Misalnya tadi contohnya ra'aitu zaidan, aku telah melihat. Melihat siapa? Melihat Zaid. Zaid ini sebagai objeknya. Kemudian alamat yang kedua pada jamak taksir. Contohnya ra'aitu kutuban. Kutuban ini adalah beberapa buku. Aku telah melihat buku. Bisa juga ishtaraitu kutuban. Aku telah membeli beberapa buah buku. Nah, yang ketiga yaitu pada fi'il mudhari', tetapi fi'il mudhari' yang kemasukan amil yang menasabkan, dan akhir fi'il tidak bertemu dengan alif dhamir tasniyah, waw jamak, ya muannas mukhatabah, dan nun taukid. Nah, misalnya contohnya lan yansura. Lan yansura. Lan di sini adalah salah satu amil yang menasabkan huruf akhirnya. Padahal kan dari kata yang suruh berhubung ada amil berupa lan yaitu amil yang menasabkan, jadi yang suruhnya tidak lagi dibaca yang suruh tetapi menjadi yang surah. Nah, fi'ilnya pun juga tidak bersambung dengan dhamir tadi, dhamir tasniyah, dhamir jamak, dhamir ya muannasah mukhatabah. Nah, adapun tanda yang kedua ketika nasab yaitu alif. Nah, alif
nasab yaitu pada satu tempat saja, pada asma'il khamsah. Asma'il khamsah tadi masih ingat? Ada abun, akhun, hamun, famun, dan zu. Jadi di sini contohnya abaka. Nah, berbeda ketika rofa. Ketika rofa dia dengan wawu. Jadi abuka. Nah, kalau ketika nasab atau dia sebagai objek berarti abaka, akhaka, hamaka, nah ila akhirih. Nah, tanda yang ketiga ketika nasab yaitu kasroh. Nah, kasroh ini juga pada satu tempat, fi jam'il muannatsis salim. Jadi pada jamak muannats salim. Contohnya ra'aitu muslimatin. Nah, kasroh, kan di kasroh huruf akhir. Kemudian tanda yang keempat yaitu ya. Ya ini pada isim tasniyah, terus pada jamak mudzakkar salim. Contohnya ra'aitu zaidaini. Misalnya aku telah melihat dua zaid. Zaidaini, bukan zaidani. Sama artinya dua zaid, tetapi berbeda ketika rafa ataupun nasab. Ketika nasab dia menggunakan ya, zaidaini, dua zaid. Jamak mudzakkar salim zaidina. Nah, ra'aitu zaidina, aku telah melihat beberapa zaid. Perbedaan tasniyah dengan jamak, nah zaidaini dan zaidina. Jadi ketika tasniyah daknya ini berharokat fathah. Nah, baru ya sukun, baru nun yang berharokat kasroh. Nah, kalau jamak huruf dalnya ini berharokat kasroh, baru ya sukun, baru nun yang berharokat fathah. Tanda yang terakhir ketika nasab yaitu hadfun nun atau membuang nun. Nah, membuang nun itu pada satu tempat saja, ketika pada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang bertemu dengan dhamir tasniyah, wawu jamak, atau dhamir ya muannasah mukhatabah. Contohnya ayat riba. Nah, sebenarnya kan ini ya ribani, berhubung didahului oleh amil yang menasobkan, jadi nunnya dibuang. Tidak lagi ya ribani, tetapi an riba.